Hmm. Selamat siang, Pak Tino. Pak Tino, Pak Siap Tino, aja. izin ya, Apa? saya invite peserta dan Siap. mentornya. Ayo. Ya, peserta keenam. Dia, selamat siang. Masuk. Belum join. Nah, ini selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Di unmute aja silakan. Bisa, bisa. Oh iya, Aku. kita nunggu mentornya terlebih dahulu ya. Tadi Oh sudah iya, di-invite, ya, tinggal join saja. oh iya. Sebentar. Bentar. Sepertinya. Iya, boleh dibantu kalau mau bantu dulu, silakan. Hmm. Ibu tadi sudah saya telepon untuk segera masuk ke room ini. Lagi dibantu sama teman saya, soalnya saya nggak di kantor. Oh iya, ditunggu aja ya, Ya, sebentar. Sudah, selamat siang, Pak Wasis. Ya, bisa mendengar suara saya, Pak? Boleh di mute, boleh di unmute, Pak, silakan.
Ya, sudah ya Pak, sudah jelas juga suaranya. Izin saya memulai kegiatan pada hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saat ini kita akan memulai kegiatan seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS Angkatan 3 Kelompok 3. Perkenalkan, saya Angel sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Tino Trisnomulyo, SAB, selaku penguji. Sudah hadir juga Bapak Wasis Haryanto, SPD, selaku mentor dan penyaji Ibu Nur Hasanah. Dan kegiatan kita pada hari ini selama 45 menit dan dibagi nanti Bu Nur untuk paparan sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari Pak Wasis selaku mentor kurang lebih 5 menit dan nanti akan terakhir selaku penguji Pak Tino akan memberikan saran dan masukan terkait aktualisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah. Mungkin langsung saja untuk waktu dan tempat disilakan Bu Nur Hasanah untuk paparan dengan waktu 15 sampai 20 menit silakan. Terima kasih Ibu Angela. Saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, silakan. Boleh di Bismillah. bisa bisa di full screen kan aja. Iya, ini. Ya, sudah. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Tino Trisno Mulya selaku penguji. Yang saya hormati juga Bapak Wasis Haryanto selaku subkoordinator pembinaan di Dinas Pendidikan dan selaku mentor saya. Yang saya hormati juga Ibu Maria Angela Widya selaku moderator. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tino Trisno Mulyo yang pada hari ini telah menyempatkan waktunya untuk menguji saya pada rancangan seminar aktualisasi. Saya di sini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Utari selaku coach saya dan Bapak Wasis Haryanto selaku mentor saya yang senantiasa memberikan arahan, dukungan dan bimbingan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Upaya Peningkatan Disiplin Kehadiran Guru melalui Sosialisasi Aturan ASN pada Sekolah Sasaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selesai tepat pada waktunya. Perkenalkan, saya Nur Hasanah. Saya merupakan CPNS di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama dengan urean tugas saya menerima dan mengolah laporan dugaan pelanggaran ASN. Terus mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, pelapor, dan terlapor. Selanjutnya, menyusun konsep laporan, hasil pemeriksaan dan pengolahan data, melaksanakan pemeriksaan atas permohonan izin perceraian. Sebagai ASN, saya mempunyai tiga tugas utama, yaitu melaksanakan kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa. Peran inilah yang menjadi dasar dalam melaksanakan rancangan aktualisasi ini. Role model yang saya pilih adalah Bapak Teguh Handoko selaku Kepala Dinas Pendidikan. Beliau konsisten menerapkan nilai ASN berakhlak, ramah, menciptakan suasana kerja yang nyaman, mampu mengkoordinasikan tugas staf, menjadikan fasilitator, dan mendorong staf untuk bekerja dengan tanggung jawab sekaligus motivator yang memberi semangat. Dalam menyusun
judul rancangan aktualisasi, saya terlebih dahulu telah mengidentifikasi tiga isu di bidang pembinaan. Isu yang pertama adalah masih rendahnya kedisiplinan guru dalam hal kehadiran. Jadi, Pak, saat ini di pembinaan kita masih suka mendapat laporan dari BKD seperti data yang ada di layar. Jadi, ketidakhadiran guru seperti ini berdampak langsung. Misalnya pada siswa, mereka kehilangan jam belajar. Terus untuk orang tua, mereka juga kecewa karena anaknya yang seharusnya mendapatkan pelajaran malah justru enggak. Untuk rekan guru dan kepala sekolah juga ter terdampak. Jadi isu ini tidak sejalan dengan Smart ASN khususnya nilai integritas. Terus isu yang kedua, belum terlaksananya etika guru dengan baik. Jadi di sini kita masih suka mendapat laporan bahwa ada guru yang melakukan pelanggaran etika seperti selingkuh dan perbuatan tidak baik lainnya. Em, Isu ini masuk lewat laporan maksudnya laporan ini masuk lewat kadang lewat aduan Dindikpora dan langsung ke pembinaan nomor pembinaan. Jadi dampaknya bagi siswa jadi kehilangan sosok yang teladan. Orang tua juga merasa khawatir karena guru yang seharusnya membimbing mereka malah melakukan perbuatan yang tidak baik. Isu ini bertentangan dengan Smart ASN pada aspek nasionalisme karena ASN seharusnya menjaga martabat, menjaga dirinya, keluarga, dan profesinya. Terus isu ketiga adalah penyimpanan arsip di bidang pembinaan masih manual. Dokumen hanya disimpan di lemari sehingga beresiko hilang, rusak, dan sulit dicari kembali. Hal ini membuat pekerjaan pegawai di pembinaan terhambat. Jadi isu ini tidak mendukung Smart ASN pada aspek literasi digital yang menekankan ASN agar mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. Untuk menentukan isu prioritas, saya di sini menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, dan ground. Dan dari hasil analisis menunjukkan bahwa isu kedisiplinan guru mendapat skor paling tinggi, yaitu 14 dibanding isu etika guru dan arsip manual. Artinya, isu ini paling mendesak, paling serius, dan berpotensi buruk jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, isu kedisiplinan guru ditetapkan sebagai core isu dalam rancangan aktualisasi saya. Selanjutnya, saya menganalisa isu ini menggunakan diagram fishbone. eh, Beberapa faktor penyebabnya dari segi SDM, guru kurang memahami aturan disiplin ASN atau sedang menghadapi masalah pribadi, dan dari segi biaya adanya kendala transportasi, dari segi sarana juga prasarana perangkat absensi kurang memadai, dari segi teknologi aplikasi absensi kadang mengalami gangguan. Maaf, bentar. Dari segi prosedur SOP penindakan belum konsisten, dan dari segi pengawasan lemahnya kontrol kepala sekolah. Jadi dampak jika isu ini tidak diselesaikan untuk siswa jadi kehilangan haknya untuk mendapatkan pembelajaran karena guru yang seharusnya hadir malah tidak hadir, jadi menyebabkan jam pelajaran kosong. Untuk orang tua jadi mereka kecewa karena dan khawatir karena anak mereka yang tidak mendapatkan pelajaran yang optimal. Untuk guru yang disiplin juga beban kerjanya jadi bertambah karena harus menggantikan tugas guru yang tidak hadir. Dan untuk kepala sekolah reputasinya juga tercoreng karena dianggap tidak mampu menegakkan disiplin bawahannya. Dan dari dinas pendidikan dipandang gagal dalam melakukan pembinaan. Nah, berdasarkan analisis tersebut,
gagasan pemecahan berupa sosialisasi aturan ASN terkait disiplin guru. Melalui sosialisasi ini, guru akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin, terus jenis pelanggaran, terus sanksi-sanksinya. Harapannya guru menjadi lebih sadar, terus akan tanggung jawab, terus bisa meningkatkan kedisiplinan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saya bagi menjadi 4 tahapan. Untuk tahapan pertama yaitu penyampaian gagasan dan konsultasi ke mentor. Untuk yang gagasan kedua, penyusunan sosialisasi yang akan untuk ketiga pelaksanaan sosialisasi dan keempat nanti akan dilaksanakan monitoring hasil sosialisasi. Nah, manfaat dari gagasan ini menurut saya ini Pak, pertama em, guru akan lebih memahami aturan disiplin. Terus termasuk jenis pelanggaran dan sanksinya. Jadi tidak ada lagi alasan tidak masuk kerja atau membolos karena tidak tahu aturan-aturannya. Yang kedua, setelah adanya sosialisasi, kesadaran tentang pentingnya kedisiplinan juga meningkat. Terus mengurangi pelanggaran karena sudah mengerti tentang aturan-aturannya. Terus meningkatkan profesionalisme ASN dan membangun budaya kerja yang positif. Untuk tahapan yang pertama, di sini ada 6 tahapan yang akan saya lakukan. Dan untuk kegiatan kedua, di sini akan ada 7 tahapan yang saya lakukan. Dan untuk kegiatan ketiga, nanti akan ada 5 tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Dan untuk tahapan yang selanjutnya atau terakhir, nanti di sini akan ada 5 tahapan yang akan saya lakukan. Dari semua tahapan-tahapan itu, semuanya ada nilai berakhlaknya dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang nantinya dalam masa habituasi, total nilai berakhlaknya adalah 86 yang akan saya lakukan. Rencana jadwal saya adalah untuk penyampaian gagasan kegiatan akan saya lakukan di pertengahan bulan September, yaitu minggu ketiga. Untuk penyusunan materi sosialisasi nanti akan saya lakukan di minggu terakhir bulan September, dan untuk pelaksanaan sosialisasi aturan disiplin guru nanti akan dilakukan di minggu pertama dan minggu kedua bulan Oktober, dan untuk monitoring dan evaluasi hasil sosialisasi nanti akan dilakukan di minggu terakhir bulan Oktober, yaitu minggu ketiga dan minggu keempat. Eh, Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya punya quotes: ASN yang profesional hadir bukan untuk dilayani, tetapi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih presentasi saya. Mohon bimbingan dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya dari Mbak Nur Hasanah. Selanjutnya kita langsung saja kepada Bapak Mentor, yaitu Bapak Wasis Haryanto SPD, untuk memberikan penguatan terkait rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah. Eh, Disilahkan Bapak Wasis. Masih di mute Bapak? Sebentar. Masih di mute, bisa di unmute dulu. Ya, Ya, silakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Tino Trisnomulyo, yang saya hormati Bu Maria Angela, kemudian yang saya hormati pula Bu Nur Hasanah,
paparan yang disampaikan oleh Bu Nur Hasanah ini memang sudah relevan, sudah sesuai dengan kondisi di pembinaan di Dipora. Memang terkait dengan kehadiran khususnya ini, walaupun di